Coba kita bayangkan ketika kita berada dalam posisi ketika kita sulit nyari uang, sulit ekonomi, ketika kita dililit hutang, mau nyekolahin anak itu susahnya setengah mati, dan dana bantuan yang kita dapatkan itu dikorupsi. Lebih parahnya lagi, kita nggak tahu, bahkan nggak diberitahu bahwa ada dana bantuan. Coba kita bayangkan harga diri kita itu diinjak-injak, dikoyak-koyak sama orang-orang yang bejat, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Program Dana Indonesia Pintar yang seharusnya untuk siswa kurang mampu justru dikorupsi. Anak saya mendapatkan dari tahun 2022, tapi saya nggak pernah nerima tabungannya digondol Bapak Dewan. Bapak Dewan itu siapa? Yang sekolah nggak mau menjelaskan. Kami tidak akan bisa mencairkan. Nggak tahu kalau ada yang bisa mencairkan, saya nggak tahu. Itulah yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Ada kasus kepala sekolah yang mengembat maling korupsi dana bantuan pendidikan, dana panduan pendidikan yang disusun oleh pemerintah yang namanya Program Indonesia Pintar atau disingkat dengan PIP. Halo ladies and gentlemen, saya Ivan Hidayatullah, Panglima Tempur dari Kastra S24. Dalam video kali ini mari kita bahas oknum kepala sekolah yang mengembat, maling, merampok uang rakyat-rakyat miskin, terutama merampok dana pendidikan Program Indonesia Pintar. Pendidikan itu bisa menjadi solusi untuk mengeluarkan seseorang bisa keluar dari garis kemiskinan. Tapi yang menjadi problem atau yang menjadi masalah itu ketika biaya mahal tidak sebanding dengan pendapatan bagi sebagian orang atau sebagian masyarakat. Pemerintah memang sudah mengeluarkan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Menggratiskanlah biaya dari SD sampai SMA. Cuma itu tidak cukup, Pak. Masyarakat juga harus membeli keperluan ini itulah seperti keperluan sekolah, alat tulis, buku, seragam, dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi banyak juga, bahkan sangat banyak ya, jarak antara rumah dan sekolah itu sangat jauh gitu, harus memakan ongkos, harus memakan biaya lagi gitu. Belum lagi kan ditambah jajan anak. Ditambah juga pihak-pihak sekolah itu banyak yang memungut biaya. Banyak yang memungut biaya seperti uang bangunan, biaya ijazah, biaya dan lain-lain sebagainya lah. Yang mana itu semua memberatkan bagi sebagian orang tua siswa. Tapi orang tua siswa itu sangat terpaksa gitu, agar tetap anak tercintanya itu tetap sekolah. Ada juga yang sampai rela ngutang sana sini, rela ngutang ke rentenir gitu untuk menutupi biaya pendidikan anak. Sebenarnya pemerintah juga sudah memikirkan itu semua, makanya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan dana bantuan pendidikan yang dinamai Program Pendidikan atau Program Indonesia Pintar atau bisa disingkat dengan PIP. Program ini diperuntukkan untuk meringankanlah beban orang tua agar orang tua itu bisa membelikan anaknya seragam sekolah, buku, biaya pendidikan dan lain-lain sebagainya lah. Tapi biaya atau dana bantuan ini malah dikorupsi sama oknum-oknum pihak sekolah, sama oknum-oknum kepala sekolah. Gila gak tuh? Mengkorupsi hak-hak orang-orang miskin gitu. Gila gitu di dunia ini. Hak-hak orang miskin sampai diembat, Pak. Program PIP, program Indonesia Pintar itu bagiku ya, menurutku itu sudah bagus, bisa mengeringankan untuk orang tua siswa, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu lah. Karena ini bantuannya itu tunai ya, jadi bisa untuk membeli alat-alat keperluan untuk sekolah seperti buku, seragam juga, khususnya untuk orang-orang yang sangat terkendala secara ekonomi. Memang program ini itu tidak diperuntukkan bagi semua orang gitu. Diperuntukkan untuk orang-orang yang sangat kesulitan secara ekonomi, seperti anak yatim, penyandang disabilitas,
Ada pula anak sekolah yang orang tuanya itu di penjara gitu. Orang-orang yang sangat layak dibantu lah untuk mendapatkan program ini. Nah, pertanyaannya kan, mekanisme program ini itu seperti apa? Jadi, pihak sekolah itu nanti mendata lah siapa aja yang berhak mendapatkan dana bantuan ini. Jadi pihak sekolah itu mendata, nanti diupload ke Kemendikbud, nanti Kemendikbud itu memverifikasi datanya, lalu Kemendikbud itu nanti mencairkan lah. Nah, dana bantuannya itu nanti dicairkan atau disalurkan kemana nih? Nah, disalurkannya itu lewat ATM siswa. Nah, ATM siswa ini nanti dibuatlah, dikolektifin, diakomodir sama pihak sekolah. Seperti itu sih mekanismenya. Dana bantuannya itu berupa uang, sebenarnya uang tunai dari mulai 200.000 sampai 1 juta tergantung tingkat pendidikan si anak. Program Indonesia Pintar ini sudah berjalan selama 10 tahun, tapi memang banyak orang yang nggak tahu. Aku pun nggak tahu. Mungkin teman-teman yang nonton di video ini nggak tahu juga ya. Ya viral-viralnya mah atau ya heboh-hebohnya mah sekarang gitu, ketika ada seorang konten kreator namanya itu Bro Ron yang dikenal sebagai debt collector BUMN mengupas tuntas kasus ini. Dia itu sangat bersuara lantang ya, sampai datang ke sekolah-sekolah membantu orang-orang yang, ya mohon maaf ya, saya sebutkan orang-orang miskin gitu, membantu mendapatkan haknya, memperjuangkan hak-hak orang miskin, sampai rela bertarung dengan kepala sekolah. Saya lagi cari maling, kamu kesana aja. Kamu kesana. Kamu kalau nggak mau direkam kesana aja. Masuk akal nggak, logis nggak Bapak? Ada orang melewatin gerbang, terus memberikan data Bapak bilang kasih ke kepala sekolah, Bapak tidak tahu orangnya. Ya hasilnya mah ada kepala sekolah yang ngaku gitu. Mengaku bahwa mereka itu mengkorupsi dana bantuan orang-orang yang kurang mampu ini. Kalau Bro Ron itu bertarungnya itu di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Tapi ada nih di Serang, Banten, yang mengkorupsi uang dana bantuan program Indonesia Pintar itu sampai ke meja hijau, sampai ke pengadilan, dan akhirnya dia divonis selama 2 tahun penjara. Ya kayaknya sih kalau nggak viral, kalau nggak heboh di media sosial, praktik korupsi ini akan terus berjalan. Pola kerjanya kan seperti itu di sini mah. Kalau nggak viral, nggak akan mendapatkan keadilan. No viral, no justice. Pola korupsinya itu memang mudah ditebak, Pak. Karena program ini banyak yang nggak tahu gitu. Kuranglah sosialisasi dari pemerintah. Karena memang banyak yang nggak tahu, mungkin dikorupsi kali ya. Kok bisa sampai ibu-ibu nggak tahu ada dana ini? Karena memang pihak sekolah ini tidak mengedukasi dan tidak menginfokan. Dan celahnya itu gampang, Pak. Mendapatkan pola korupsinya itu. Celahnya itu seperti ini, Pak. Kan dana bantuannya itu nanti ditransfer ke ATM siswa. Nah, ATM siswa ini ditahan sama pihak sekolah dengan alasan kalau diberikan ke siswa itu nanti takut hilang. Sebenarnya itu hanya alibi saja sih untuk mengkorupsi. Karena kalau hilang ya gampang, tinggal bikin aja gitu, tinggal bikin lagi lah gitu ke bank. Nah, ATM-nya kan ditahan sama pihak sekolah. Pihak sekolah itu punya wewenang penuh, punya kuasa penuh, bahkan bisa tahu PIN ATM-nya, bisa tahu kapan cairnya, bisa tahu kapan dananya itu dari pemerintah pusat ditransfer ke rekening. Nah, otomatis kan pihak sekolah itu nanti akan mencairkan ke ATM terdekat tanpa sepengetahuan siswa yang berhak mendapatkan. Itu sih pola korupsinya itu di sana. Celah korupsinya itu lewat ATM, Pak. Jadi gak diberikan ke siswa gitu. Hak-hak anak-anak ini, calon penerus bangsa itu dirampas, dibungkam, diinjak-injak sama pihak-pihak sekolah yang bejat. Saya yakin kepala sekolah yang paling tahu, yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi ini. Ya lagi-lagi kan hak-hak orang miskin yang jadi korbannya, orang-orang miskin yang menjadi korbannya. Mereka itu sangat rentan gitu dimanipulasi sama penguasa-penguasa. Apalagi ini penguasa-penguasa tingkat sekolah ya yang gak ada apa-apanya. Mereka itu kok tega ya mengambil hak-haknya, padahal orang-orang miskin itu sangat kesulitan gitu untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan ada yang gak tahu gitu besok itu harus makan apa.
Tapi bapak-bapak yang terhormat ini, yang gajinya itu dibayarkan oleh rakyat, merampas pula hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat miskin lagi yang dirampasnya. Gila gak tuh? Gelo emang nagelah. Liar hirup di Indonesia mah. Nasib buang cilik atau orang kecil itu sangat dilematis, Pak. Terutama untuk kasus seperti ini. Mau lapor juga takut diintimidasi, bahkan ada beberapa kasus yang saya baca, yang saya tonton gitu. Orang tua itu sangat takut, sangat khawatir ketika dia mau lapor, mau memviralkan, takut diintimidasi sama pihak sekolah. Takut nanti anaknya itu dikucilkan, dibully gitu di sekolah, dibeda-bedakan lah. Itu sih yang paling ditakutkan. Karena ya orang miskin itu di Indonesia sudah mah dikucilkan, ya mereka gak mau lah sampai anak-anaknya juga merasa hal yang sama seperti orang tuanya. Mau lapor ke polisi? Pesimis saya mah. Saya yakin gak akan didengar, Pak. Percuma kalau lapor polisi juga gak ada duitan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu itu jangan berkecil hati, Pak. Kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan hak kita, mau siapa lagi? Gak ada orang yang peduli akan hak-hak rakyat kecil seperti kita. His name. Say her name. Bapak dan ibu-ibu itu bisa dimulai mengeceklah ke website Kemendikbud, nanti tinggal masukin nomor NIK dan NISN. Nanti di sana akan tertera anak bapak dan ibu itu mendapatkan bantuan atau enggak. Kalau anak bapak dan ibu itu mendapatkan bantuan, tapi bapak dan ibu itu tidak merasa mendapatkan atau tidak merasa menerima dana bantuan tersebut, boleh ditanyakan ke pihak sekolah. Tapi kalau pihak sekolah itu ngeyel, ya tinggal viralkan, Pak. Bapak jangan takut untuk memviralkan, jangan takut diancam atas dasar pencemaran nama baik sekolah. Nama baik sekolah itu bukan tanggung jawab bapak dan ibu. Nama baik sekolah itu tanggung jawab pihak sekolah, kepala sekolah beserta jajarannya. Kalau nama baik sekolah itu tercoreng, itu bukan salah bapak, tapi salah kepala sekolah dan jajarannya yang gak becus kerja, yang gak becus melaksanakan kewajibannya. Mereka yang korupsi, masa kita yang harus menjaga nama baik sekolah? Wajib itu, Pak, wajib dipiralkan sebenarnya. Ya kalau gak viral, saya rasa gak akan ada yang peduli, Pak. Ya itulah ironinya hidup di Indonesia. No viral, no justice. Ya polanya kan selalu seperti itu. Ketika ada kasus yang menimpa orang-orang kecil, mau lapor ke sana ke sini pasti ditolak. Banyaklah kasus-kasus di media sosial, di internet terutama ya, yang mau lapor sana sini, yang mau memperjuangkan keadilan, malah ditolak mentah-mentah sama pihak yang berwajib. Padahal kalau mereka membantu orang-orang kaya, membantu orang-orang yang berada, mereka akan siap 24 jam. Sangat berbeda sekali dengan membantu orang-orang kecil. Padahal rakyat-rakyat kecil itu sangat layak dibantu. Seharusnya itu diayomi lah. Karena mereka yang benar-benar butuh bantuan. Tapi di Indonesia malah sebaliknya. Kalau gak ada duit, kasus gak akan pernah selesai. Itulah ironinya hidup di kita. Jadi bapak dan ibu-ibu jangan takut, Pak. Masih ada orang-orang baik juga yang akan membantu. Netizen gak akan pernah salah menilai selama bukti-buktinya itu kuat, bukti-buktinya itu sudah jelas gitu. Anak bapak dan ibu itu mendapatkan bantuan tapi diembat sama kepala sekolah, tinggal dilaporkan aja, Pak. Korupsi di dunia pendidikan itu katanya sih sudah berlangsung sejak lama. Ada juga yang mengkorupsi dana BOS ya, dana bantuan operasional sekolah. Banyaklah, boleh teman-teman baca di media-media online, media-media besar juga itu banyaklah yang memblow up, yang memviralkan gitu, yang mengupas tuntas
tentang korupsi di dunia pendidikan. Tapi yang lebih parah ini sih, dana bantuan yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin lah, yang mereka itu sangat kesusahan, cari makan, pengen gitu anaknya sekolah, pengen keluar dari garis kemiskinan, tapi malah diempat, malah dimaling, malah dirampok sama pihak-pihak sekolah. Ya, saya yakinlah kepala sekolah yang sangat berkuasa akan kasus ini, hati nuraninya itu di mana gitu. Mereka itu sudah dibayar oleh rakyat gajinya, merampas pula hak rakyat orang miskin lagi. Gila gak tuh? Udahlah Pak, Bapak itu ditugaskan sama negara untuk membangun fasilitas, membuat kebijakan di tingkat sekolah, membantu rakyat miskin, membantu rakyat yang tidak miskin juga, membantu kelas menengah lah, semua tanpa dibeda-bedakan. Yang dapat haknya diberikan kepada penerima haknya, yang jangan dikorupsi lah gitu, kayak gitu. Jadi kalau berbicara gaji kurang Pak, Bapak sangat malu sih sebenarnya. Bapak itu sudah punya tunjangan, Bapak itu punya gaji pokok. Yang ngapain gitu korupsi-korupsi kayak gitu Pak? Kalau dirasa gaji Bapak itu kurang, ya mintalah ke pemerintah, mintalah ke Kemendikbud, jangan merampas hak-hak orang miskin. Malu Pak. Bapak itu ya guru kan tadinya. Guru lah Bapak itu, yang mendidik siswanya, yang ngasih tahu mana yang baik dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ini malah Bapak yang menjadi pelakunya. Gimana sih Pak? Kurang untuk bayar cicilan NMAX, kurang untuk bayar cicilan Innova. Jangan beli Pak kalau gak mampu. Udahlah, naik Supra Butut aja ke sekolah mah, ngapain gitu? Titel kepala sekolah. Titel apa? Itu malah hanya jabatan atau Pak, jabatan yang gak seberapa sebenarnya. Jabatan yang gak seberapa malah disalahgunakan. Malu lah Pak. Mau jadi apa negeri ini?